Aksi segel ruang kerja Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Amanuban Selatan berlanjut. Setelah gagal bertemu Kepala Sekolah pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024, perwakilan orang tua siswa baru bertemu dengan pengawas pembina Yakob A.N. Selan di hari Selasa tanggal 16 Juli tahun 2024. Pantauan media ini, pertemuan tersebut berlangsung alot, hingga berakhir pada penyerahan tuntutan orang tua siswa kepada pengawas pembina. Informasi yang dihimpun. Aksi ini terjadi dikarenakan izin operasional sekolah yang belum diperpanjang dan proses akreditasi sekolah yang hingga kini belum ada kejelasannya. Minimal, saya tidak puas Pak Kari bicara Pak. Omongnya tegas. Hari ini kirim Pak pengawas datang. Betul, kita maafin beliau. Khususnya semua. Ini menurut jelas dari saya dengan perusahaan sini. Saya punya anak itu menangis Pak. Saya selama sekolah 3 tahun. Karena mau sekolah dilarang masuk. Dilarang untuk siap. Hormat, siap sama. Tapi ini kepala sudah pintu tidak kami. Saya yang mau jadi kami. Bagaimana masalah ini? Pulang lebih senang, mereka tidak. Beri bukti bukan janji. Kami perwakilan orang tua siswa SMA Negeri 1 Amanuban Selatan menyampaikan beberapa hal terkait dengan tindakan yang diambil oleh orang tua siswa menyikapi persoalan yang sedang terjadi di sekolah ini, SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Pertama, bahwa kami mempunyai anak yang bersekolah di sini, dan yang berikut, selama 2 tahun terakhir akreditasi sekolah ini dalam link di ban PT itu statusnya BT, belum terakreditasi, yang menyebabkan alumni SMA Negeri 1 tahun ini tidak mampu mengakses universitas negeri. Dan oleh karena itu, kami orang tua siswa yang sementara ini bergerak ini mau untuk meminta penjelasan dari sekolah dan juga dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait bagaimana nasib sekolah ini dan juga lebih khusus nasib anak-anak ini kalau misalkan tidak segera dilakukan proses akreditasi. Karena sudah ada satu angkatan yang menjadi korban. Kemarin beberapa siswa yang alumni dari sini tidak mau mengakses universitas negeri. Nah, tindakan kami ini, hari ini kami melakukan penyegelan itu sebenarnya merupakan tindakan yang kami ambil lanjutan dari pertemuan sebelum. Mau kami klarifikasi, kami sampaikan bahwa pada tanggal 12 Juni bulan lalu itu kami telah melakukan pertemuan bersama antara kami orang tua siswa, kepala sekolah, dewan guru, ada anggota DPRD Provinsi Komisi 5 dan ada kepala bidang Dikmen Dinas PK Provinsi. Supaya pasti kami menceritakan kasih kami janji berapa itu kami tahu bahwa yang betul-betul sertifikat atas kerencana, bukan atas janji atau atas apa yang tiba-tiba tanggal 12 BT tanggal 14 B. Saya coba screening Bapak, tanda tangan elektronik itu HP saya mungkin ada gagal, bilang bahwa tidak terbaca. Saya screening tanda tangan elektronik ini. Padahal biasanya kalau saya screening, saya bisa baca bahwa ini ditandatangani oleh dinas mana pada tanggal berapa oleh siapa. Itu yang namanya tanda elektronik seperti itu. Saya screening, saya sudah scan ini, saya screening situs-situs tidak terbaca. Jadi saya juga heran, ini betul kosong, dan sampai ini omong kosong. Materi kampanye apa mau saya mau izin lanjut Bapak. Pada tanggal 12 Juni kami pertemuan dengan DPR dan kami. Hari itu kita sama-sama mengakses ban waktu itu BT. Tanggal 12 Juni. Tanggal 14 Juni situs ban menyampaikan informasi bahwa di situs itu pada tanggal 14 Juni 2024 jam 15 sekian itu SMA Negeri 1 Amanuban Selatan tiba-tiba terakreditasi B dengan nilai 85. Apa yang terjadi dengan hari ini? Kalau pada tanggal 12 itu masih BT, 12 Juni itu Pak Kabit ada. Kemudian Pak Kabit menjanjikan kepada kami orang tua siswa dengan para guru itu bahwa bentuk tim setelah lihat penjelasan kita itu kemudian Avansen sudah melewati masa untuk reakreditasi dan kemudian Pak Kabit lewat jalurnya kemudian menyampaikan bahwa sudah ruang untuk melakukan reakreditasi Amanuban Selatan sudah dibuka. Katanya bahwa ada tes keluar salah satu sekolah di tempat mana tuh dimasukkanlah Avansen sebagai dalam jadwal
untuk mulai berproses. Kemudian tanggal 12, tanggal 13 proses itu terjadi, tanggal 4 sertifikat dikeluarkan secara akreditasi B dengan nilai 85. Dapat itu dari 12 Desember 2003 kemarin. Mestinya kemarin tidak sulit kita mengakses universitas negeri sebenarnya. Makanya ini jadi pertanyaan lanjutan untuk kami. Karena sebenarnya kalau ini yang B ini betul-betul memang resmi, maka sebenarnya secara online itu harusnya muncul B, bukan BT. Itu yang pertama. Yang kedua, ini sudah ada B di situ dan kita di sini berdasarkan hasil penilaian secara menyeluruh yang ternyata bahwa tim ini gagal bekerja, tapi ada penilaian menyeluruh ini kan juga lucu ini sertifikat ini. Di situ nyatakan bukan bilang bahwa diaktifkan otomatis, tetapi ini yang bahwa melewati proses penilaian. Nah ini yang tim gagal ini. Pakai polisi yang konflik saya sama kepala sekolah dan guru semuanya. Tadi saya pernyataan jelas. Ada sesuatu. Kenapa? Anggaran untuk dana bos itu jelas, tetapi kan anak masih bayar. SMA di TTS ini ada sekolah yang gratis. Tapi SMA Negeri 1 Selatan bayar, oke siap bayar. Tetapi kenapa sudah bayar? Hanya untuk akreditasi sulit. Sudah begitu sulit lagi kami datang ribut. Kami menganggap saat ini hal ini dipolitisasi, Bang. Makanya kami tadi, saya jujur sebagai pribadi, kami bilang, Bapak kami dari Polres, tidak ada tindakan anarkis. Jujur Bapak, saya punya anak didata di kartu keluarga saya, Sonia Afidiani Beni. Tidak ada singkat ya Bapak. Selama dia ada di SMA Negeri 1 Selatan, Sonia Beni. Saya sudah koordinasi dengan operator, yang saya bingung ada sistem yang agak aneh. Hari ini Pak, Ibu saya lagi rekon sama si Winnie. Kan mau tahu itu Winnie itu siapa? Dia masuk di sekolah sini, siapa yang masuk dia? Dan kan mau tahu. Operator kok mereka tidak tahu? Apa-apa anggaran ini seorang lain yang posting, orang lain yang rekon, itu menurut Bang masuk akal tidak? Kenapa? Resmi di SMA Negeri 1 Selatan atas nama Yap Banusu dan Desus Uswini, mereka adalah operator. Yang rekon dana bos hari ini kan Winnie dia masuk di sini atas persetujuan komite atas nama siapa dan rapat bersama orang tua murid atau tidak? Karena guru yang direkrut masuk adalah guru komite. Logikanya komite harus tahu. Kami tidak tahu dia Winnie itu di siapa. Makanya Bapak ini minta maaf. Saya punya anak pun nama berubah, ini saya pegang bukti di sini. Saya punya anak kemarin sudah lulus UTBK Bapak, saya tahu nilai mungkin kurang atau tidak akreditasi, tapi saya pegang bukti. Karena ini akan bukti saya untuk ke depan saya laporkan ini secara resmi. Habis ini mau ada lanjut atau tidak, saya akan laporkan secara resmi kepada pihak kepolisian atas pelayanan publik yang tidak berjalan dengan baik. Baik, terima kasih. Untuk pengaduan orang tua di SMA Negeri Amanuban Selatan ini, jujur bahwa saya tidak bermaksud untuk bertemu dengan orang tua. Akan tetapi informasi berkembang kalau pengawas mau datang hari ini, sehingga orang tua datang untuk merespon kehadiran saya. Padahal saya dapat WA yang diteruskan oleh Bapak Kabit itu, maka saya mau membuktikan benarkah ruang kepala sekolah SMA Amanuban Selatan betul benar-benar disegel atau tidak. Saya hanya membuktikan itu. Oh, informasi soal penyegelan dapat dari Bapak Kabit kan? Iya, saya mendapat informasi ini diteruskan oleh Bapak Kabit. WA dari orang tua wali orang tua siswa, terus Bapak Kabit teruskan kepada saya, dan tadi sudah ada pengakuan dari Bapak Nubania mengaku bahwa beliau yang WA kepada Bapak Kabit. Nah, atas WA yang diteruskan ini sebagai pengawas pembina, saya harus tiba di sekolah atau ada di sekolah untuk benar-benar membuktikan benar seperti yang WA itu atau tidak. Ternyata setelah saya sampai di sini di SMA Amanuban Selatan, benar ruang kepala sekolah itu disegel oleh orang tua siswa, dan kami adakan rapat bersama Bapak Ibu guru dan pegawai untuk saya mendengar pendapat atau keluhan dari mereka tentang mengapa sampai ruang kepala sekolah ini disegel. Lalu orang tua juga ikut dalam rapat itu untuk menyampaikan aspirasi mereka tentang beberapa tuntutan yang pastinya dipenuhi. Kurang lebih lima pernyataan sikap dari orang tua.
Akreditasi, kali tuntutan dari orang tua ada 5 poin. Yang pertama, orang tua hari ini juga menuntut supaya sekolah ini diakreditasi ulang atau direakreditasi ulang di tahun 2024. Permintaan mereka yang kedua adalah meminta kepada lembaga yang berwenang untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan maupun manajemen administrasi dalam satuan pendidikan di SMA Negeri Amanuban Selatan. Tuntutan yang ketiga, meminta kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk mencopot Kepala SMA Negeri 1 Amanuban Selatan karena tidak mampu mengelola manajemen pendidikan pada satuan pendidikan SMA Negeri 1 Amanuban Selatan. Kemudian tuntutan yang keempat, meminta untuk segera dilakukan revisi terhadap kelembagaan komite sekolah karena dinilai tidak mampu melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelayanan pendidikan di SMA Negeri 1 Amanuban Selatan sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Lalu yang terakhir, pernyataan tuntutan ini agar segera ditindaklanjuti secara cepat sesuai jenjang kewenangan selambat-lambatnya 7 hari sejak pernyataan ini disampaikan. Dan apabila tuntutan dari mereka sebagai orang tua atau perwakilan orang tua siswa tidak diindahkan, maka mereka akan melakukan tindakan atau tindak lanjut yang lebih besar lagi. Akreditasi sekolah, menurut saya sebagai pengawas, sekolah tidak tinggal diam dengan akreditasi. Semuanya itu kan membutuhkan proses. Tetapi mereka juga mempersoalkan sampai kenapa izin operasional sekolah ini belum ada. Semuanya itu kan masih dalam tahapan proses sesuai dengan pernyataan Kabid tanggal 12 Juni 2024. Maka tanggal 13 Juni 2024 yang lalu saya ada di SMA Amanuban Selatan sebagai pengawas pembina untuk bersama panitia reakreditasi untuk mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan akreditasi, khususnya untuk 4 komponen. Namun kan setelah tanggal 13 Juni 2024 kan menjelang masa libur. Nah, begitu libur dan masuk kembali ini ya, saya ingin bertemu dengan kepala sekolah untuk kami melanjutkan persiapan akreditasi. Namun ada tuntutan lagi bahwa bukan hanya akreditasi tetapi kepala sekolah harus bertanggung jawab terhadap poin-poin yang tadi saya sudah sampaikan sebagai tuntutan orang tua. Ya. Dari Timur Tengah Selatan, tim media online Soe Pos melaporkan.